Halo semuanya, kalian apa kabar? Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat ya. Walaupun dalam masa pandemi saat ini, kalian diharuskan untuk tetap belajar dari rumah. Oleh karena itu, kalian tetap semangat ya dan tetap mengikuti protokol kesehatan. Sebelum itu, perkenalkan nama Ibu Smirna Lince Marambanyungga. Ibu adalah mahasiswa PPL dari Universitas Kristen Wirowacana Sumba, Prodi Pendidikan Matematika. Jadi baik, materi kita hari ini tentang bangun ruang sisi lengkung. Adapun kompetensi dasar dari bangun ruang sisi lengkung, itu yang pertama itu membuat generalisasi luas permukaan bangun ruang sisi lengkung pada tabung, kerucut, dan bola. Yang kedua itu menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan luas permukaan dan volume bangun ruang sisi lengkung pada tabung, kerucut, dan bola. Yang menjadi tujuan pembelajaran kita itu yang pertama itu kalian dapat mengidentifikasi unsur-unsur tabung. Yang kedua itu kalian dapat menghitung luas permukaan pada tabung, kerucut, dan bola. Yang ketiga itu kalian dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan tabung, kerucut, dan bola. Sekarang kita akan masuk pada pengenalan bangun ruang sisi lengkung. Bangun ruang sisi lengkung merupakan bangun ruang yang hanya memiliki satu lengkung. Contohnya itu yaitu kaleng susu Indomilk, es tontong, dan bola basket. Sekarang kita akan masuk pada bangun ruang sisi lengkung yang pertama yaitu tabung. Tabung adalah bangun ruang sisi lengkung yang dibentuk oleh dua buah lingkaran yang identik, yang sejajar dan sebuah persegi panjang yang mengelilingi lingkaran tersebut. Tabung juga merupakan bangun ruang sisi lengkung yang alas dan atapnya berupa lingkaran yang kongruen dengan panjang jari-jari itu sama dengan R. Jarak antara titik pusat dan alas dengan titik pusat tutup memiliki tinggi itu sama dengan T. Tabung memiliki 3 sisi, yaitu 2 sisi datar dan 1 sisi lengkung. Contoh tabung dalam kehidupan sehari-hari yaitu tong sampah, kaleng susu, lilin, dan pipa. Sekarang kita akan masuk pada unsur-unsur tabung. Daerah lingkaran L1 merupakan alas tabung dengan jari-jari R1. Daerah lingkaran L2 merupakan tutup tabung dengan jari-jari R2. Daerah persegi panjang ABCD merupakan selimut tabung. R1 dan R2 merupakan jari-jari tabung. Jarak antara titik pusat L1 dengan titik pusat L2 merupakan tinggi tabung. AB sama dengan CD atau sama dengan keliling daerah lingkaran L1 ditambah dengan keliling daerah lingkaran L2. AD sama dengan BC, itu sama dengan tinggi. Permukaan tabung terdiri atas dua daerah lingkaran dan sebuah persegi. Sekarang kita akan masuk pada luas permukaan dan volume tabung. Luas tabung ekuivalen dengan jumlah semua luas bangun penyusun dari jaring-jaring tabung. Misalkan, sebuah tabung memiliki jari-jari sama dengan N, R, dan tinggi sama dengan T, maka L sama dengan luas jaring-jaring tabung. Itu luas jaring-jaring tabung itu sama dengan 2 kali luas lingkaran ditambah dengan luas persegi panjang. Luas lingkaran itu sama dengan 2 dikali pi R kuadrat dan luas persegi panjang itu 2 pi R dikali T. Jadi 2 pi R dikali R ditambah T. Sekarang kita akan masuk pada volume tabung. Volume tabung adalah hasil perkalian dari luas alas tabung dengan tinggi tabung. Atau ditulis dengan V sama dengan luas alas tabung dikali dengan tinggi tabung. Luas alas tabung itu pi R kuadrat dikali tinggi tabung itu sama dengan T. Sekarang kita akan masuk pada bangun ruang sisi lengkung yang kedua yaitu kerucut.
Kerucut adalah bangun ruang sisi lengkung yang dapat dibentuk dari tabung dengan mengubah tutup tabung menjadi titik. Titik tersebut biasanya disebut dengan titik puncat. Kerucut memiliki dua sisi, yaitu satu sisi datar dengan satu sisi lengkung. Kerucut merupakan limes dengan alas lingkaran. Contoh kerucut dalam kehidupan sehari-hari itu yang pertama itu ada kon es, topi petani, dan juga topi ulang tahun. Yang menjadi luas permukaan kerucut ekuivalen dengan jumlah semua luas bangun penyusun dari jari-jari kerucut terdiri atas satu lingkaran dengan satu selimut yang berbentuk juring. Misalnya, terdapat tabung dengan jari-jari sama dengan R dan tingginya itu sama dengan T. Jadi, luas permukaannya itu luas lingkaran ditambah dengan luas juring. Atau PR kuadrat ditambah dengan PR dikali S. Atau ditulis juga PR dikali dalam kurung R tambah S. Atau PR kali R ditambah akar dari R kuadrat ditambah T kuadrat. Sekarang kita akan masuk pada volume kerucut. Volume kerucut adalah 1/3 bagian dari volume tabung dengan jari-jari dan tinggi yang sama atau dapat dirumuskan sebagai berikut. V sama dengan 1/3 kali LA dikali dengan T. Atau 1/3 sama dengan R kuadrat dikali dengan T. Sekarang kita akan masuk pada bangun ruang sisi lengkung yang ketiga, yaitu bola. Bola adalah bangun ruang sisi lengkung yang dapat dibentuk dari tahingga lingkaran yang memiliki jari-jari yang sama panjang dan berpusat pada titik yang sama. Bola hanya memiliki satu sisi yang merupakan sisi lengkung. Bola dapat dibentuk dengan memutar atau merotasi setengah lingkaran sebesar 360 derajat dengan diameter sebagai sumbu rotasi. Contoh bola dalam kehidupan sehari-hari itu ada bola basket, ini kelereng, globe, sama sepak bola. Sekarang kita akan masuk pada luas permukaan dan volume bola. Luas permukaan bola adalah sama dengan 4 kali luas lingkaran yang memiliki jari-jari yang sama atau dapat dituliskan sebagai berikut. L sama dengan 4pi R kuadrat. Volume bola adalah hasil kali 4 dibagi dengan 3pi. Dengan pangkat 3, jari-jari bola tersebut atau dapat ditulis sebagai berikut. V sama dengan 4/3 pi R kubik. Itu di sini ini contoh ini bola. Sekarang kita masuk pada contoh soal. Contoh soal yang pertama itu untuk tabung. Hitunglah luas permukaan tabung dengan tingginya itu 7 cm dan jari-jarinya itu sama dengan 3 cm. Yang menjadi alternatif penyelesaian itu diketahui T sama dengan 7 cm, R sama dengan 3 cm. Yang ditanya itu L atau luas permukaan tabung. Rumus luas permukaan tabung yaitu 2PR dikali R kali T. Atau 2Pi dikali 3, R-nya kan tadi ada 3 toh, sekarang dan yang menjadi tingginya itu T. Jadi hasilnya itu 60 pi cm kuadrat. Sekarang kita masuk pada contoh soal untuk kerucut. Yang menjadi contoh soalnya itu, hitunglah volume kerucut jika diketahui diameter kerucut adalah 24 cm, sedangkan panjang garis lukis adalah 20 cm. Maka T sama dengan akar dari 20 pangkat 2 kurang 12 pangkat 2, sama dengan akar dari 400 kurang 144. Atau hasilnya itu akar dari 256. Akar dari 256 itu sama dengan 16. Untuk menghitung volume adalah V-nya itu sama dengan 1/3 pi R kuadrat T. Sama dengan 1/3 pi dikali 12 pangkat 2 dikali 16. Sama dengan 768. Terima kasih. Untuk
Soal latihan ibu akan kirim lewat WA group. Nanti dikerjakan ya, atau difoto untuk kirim kembali ke WA group. Terima kasih.